Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhir-akhir ini, belakangan ini banyak terjadi kasus yang dibuat oleh WNI di Jepang ya. Banyak sekali permasalahan yang membuat nama Indonesia tercoreng di mata orang Jepang ya. Oke, kita akan melihat cuplikan kebakaran yang terjadi di Jepang diakibatkan oleh WNI. Yang dibagikan salah satu TikToker bernama Asashi Sang 22 yang berada di Jepang ya. Oke. Astagfirullah. Allah. Ya Allah. Siapa ini? Sepatu semua. Udah biarin, nggak usah mikirin, penting nyawa dulu. Orang-orang semua aman, orang. Oke, itu dia cuplikan videonya ya. Kebakaran ini terjadi di Senta, letaknya di prefektur Shiga ya. Oke, sebelum saya jelaskan kronologinya, saya akan jelaskan apa itu Senta ya. Senta itu tempat belajar, tempat menerima informasi yang berhubungan tentang Jepang ya. Sebelum kita bekerja atau sebelum kita ditempatkan di tempat kita bekerja, itu kita harus memasuki yang namanya Senta ya. Di Senta kita akan banyak belajar ya, baik itu bahasa, kehidupan, undang-undang, aturan, bahkan cara buang sampah di Jepang pun diajarkan selama di Senta ya. Masa waktunya itu selama 1 bulan ya. Di situ kita belajar, selesainya masa pembelajaran di Senta, kita akan ditempatkan di tempat pemagangan atau tempat kerja masing-masing nantinya ya. Oke, kita balik lagi di kronologi kejadiannya ya. Kejadian kebakaran di Senta itu tepatnya di prefektur Shiga ya. Itu di tanggal 12 Juli 2025. Jadi gini, penyebabnya itu dilakukan oleh WNI guys, tepatnya pemagang ya. Jadi saat itu pelaku lagi masak mie guys, di jam 3 pagi atau di jam 3 dini hari guys. Dalam keadaan api menyala, si pelaku meninggalkan masakannya dan pergi ke toilet guys. Entah, nggak tahu, mungkin dia ke toilet ngapain, atau muntah, atau bagaimana. Jadi pelaku lupa dengan masakannya tersebut. Api mungkin masih menyala, orang di sana tidak tahu, dan terjadilah kebakaran guys. Dan parahnya lagi, pelaku itu dalam keadaan mabuk guys. Bayangkan, kita yang sadar dalam posisi nggak mabuk pun kadang sering lupa, apalagi posisi mabuk ya. Itu sangat berbahaya guys. Di situ bisa kita lihat banyak sekali yang dilanggar pelaku tersebut. 1. Dia masak di jam 3 dini hari guys. Sedangkan aturan di Senta itu tidak boleh lagi masak itu di atas jam 10 malam guys. Sedangkan dia melakukan kegiatan masak di jam 3 pagi guys. Itu sudah melanggar. Dan yang kedua itu posisi dia mabuk guys. Karena sebenarnya mabuk itu dilarang ya. Kalau apalagi di Senta itu kan, karena sangat fatal guys. Bisa mengakibatkan permasalahan-permasalahan yang timbul nantinya. Bisa berkelahi dan lain sebagainya. Karena kita posisi nggak sadar guys kalau mabuk itu kan. Dan yang ketiga itu dia meninggalkan masakan guys, tanpa menyelesaikan masakannya ya guys. Mungkin dia selesai ke toilet itu apa langsung tidur, entah bagaimana, intinya ditinggalnya pergi ke toilet guys, dan dia lupa. Kejadian ini dibenarkan oleh TikToker Asashi Sang 22 tersebut guys, karena dia pernah berada di Senta tersebut, tempat kejadian kebakaran tersebut guys. Jadi dia tahu guys kondisinya. Dan kabarnya si pelaku itu diminta ganti rugi guys, baik itu kerusakan dan lain sebagainya. Itu senilai 8 juta yen guys, atau sekitar 800 juta rupiah guys. Itu kalau dikali kurs 100 rupiah 1 yennya ya guys. Atau pelaku tersebut diminta bekerja di perusahaan nantinya selama 8 tahun guys, untuk mengganti kerusakan dan kerugian di Senta tersebut guys. Sangat disayangkan ya. Padahal
ke sini cari uang, ingin membahagiakan kedua orang tua, malah berbuat seperti itu guys. Bukan mendapat uang, malah kehilangan uang nantinya. Terus apa dampak yang terjadi terhadap peristiwa ini guys? Banyak sekali dampak yang dirasakan ya. Bukan hanya si pelaku tersebut. Satu, dampaknya bisa ke siswa yang akan datang ke Senta tersebut guys. Jadi bisa jadi nantinya ada siswa yang ingin datang berangkat ke Jepang, itu Sentanya berlokasi di tempat kebakaran tersebut. Oleh karena ada kejadian ini, bisa jadi pemberangkatannya diundur guys. Karena pihak KUMI atau penanggung jawab di Jepang itu mau cari lagi guys tempat Senta yang baru guys. Sedangkan Senta yang lama itu terbakar guys. Itu butuh waktu dan tidak secepat yang kita bayangkan guys. Lama guys. Jadi bisa jadi diundur guys keberangkatannya guys. Dan pihak LPK sangat dirugikan akan masalah ini. Nama baik LPK tercoreng, bukan hanya LPK, nama Indonesia pun ikut tercoreng karena kelakuan WNI ini guys. Jadi menurut berita di postingan tersebut, di Sinta itu ada sekitar 30 orang Indonesia guys di sana. Dan 2 orang itu mengalami luka-luka guys, dan 1 orang itu masuk rumah sakit guys. Semoga saja sekarang sudah lekas membaik ya, kita doakan. Di Sinta itu bukan hanya orang Indonesia guys, kadang banyak berbagai macam negara guys. Dari negara mana saja bisa berkumpul di satu Senta guys. Bisa ada orang Vietnam guys, Filipina dan lain sebagainya guys. Jadi Senta itu tempat belajar mengenai kehidupan, aturan, undang-undang dan lain sebagainya ya guys. Jadi apa saran menurut saya? Menurut saya saran untuk kalian yang ingin bekerja ke Jepang, kalian itu perbaiki dulu niat guys. Karena niat ini bisa mengubah cara pandang kalian dan cara kalian dalam melakukan tindakan nantinya guys. Jadi kalian perbaiki dulu niat. Kalau kalian ke Jepang itu pengennya untuk jalan-jalan atau hura-hura atau lain sebagainya, kalian jangan ke Jepang guys. Karena Jepang itu tak seindah yang diperlihatkan di media sosial ya. Karena Jepang itu keras guys. Ke Jepang ini untuk mengubah nasib guys, merubah perekonomian dan lain sebagainya. Dan kalian itu banyak-banyak belajar tentang budaya, kehidupan dan lain sebagainya yang berhubungan dengan Jepang, agar nanti ya kalian tidak melanggar dan tidak berbuat onar di Jepang ya guys. Dan satu lagi saran untuk kita semua, untuk saya juga pribadi ya, kita jaga nama baik Indonesia, jaga nama baik LPK, dan jaga nama baik keluarga kita ya. Kita datang sini secara baik-baik dan pulang secara baik-baik guys. Itu saja guys. Terima kasih yang sudah menonton, terima kasih yang sudah selalu dukung channel ini guys. Akhir-akhir ini saya jarang buat konten karena saya disibukkan dengan pekerjaan guys. Oke, itu saja saya ucapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.